Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la takhriku aswarul aqdar. Tekad yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir. Dikatakan oleh Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu. Beliau mengatakan demikian. Tekad adalah kekuatan jiwa yang bisa memengaruhi segala sesuatu. Orang-orang sufi menyebutnya dengan himmah. Tekad ini takkan berpengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadhil hikmatu katahlili lima qablaha wa tasluhu aidon lima ba'dah. Dikatakan bahwa hikmah di atas menguatkan hikmah sebelum dan setelah. Seakan Ibnu Athaillah Sakandari ingin menyatakan bahwa keinginanmu tidak akan ada gunanya apa-apa bila keinginanmu itu berbeda dengan keinginan Tuhan. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu mewujudkan apapun keinginan yang menjadi tekad kita. Kenapa? Karena sekuat apapun tekad kita untuk mewujudkan keinginan, jika berbeda dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Jika tekad yang kuat saja tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tekad yang lemah. Seperti halnya tekadmu, wahai murid. Ka'annahu qala iradatuka ayyuhal murid khilafun ma aradahu maulaka la tajdi naf'an li'annahu idza kanat sawabiqul himami ay al-himamus sawabiq ay syari'atu ta'thir fil asya wa hiya qawiyun nafsi allati taf'ulu anha al asya wa takunul maula karmatu yuqalu fi'lun kadha bihimmatihi id liwajhiha ilaih fawajadu li ghairihi kasahir wal a'in ihadatan la tanfa'ilu anha asya illa bitakdirillahi ta'ala ay bi'idnih subhanahu wa ta'ala. Falhimamu ghairu sawabi kahimmatika ayyuhal murid la afara laha min babi awla. Fabihada orang arif tidak mencampuri urusan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai apa yang
dikatakan Syekh Ahmad Ibn Syakandari dalam karya Sawabiqul himami la takhrifu aswarul aqdar. Tekad yang kuat takkan mampu menembus dinding takdir. Tekad adalah kekuatan jiwa yang bisa memengaruhi segala sesuatu. Orang-orang sufi menyebutnya dengan himmah. Kemudian tekad ini tidak akan berpengaruh apa-apa kecuali dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ini menguatkan hikmah sebelumnya dan sesudah. Demikian beliau menyatakan. Seakan beliau Syekh Ahmad bin Athaillah Syakandari ingin menyatakan bahwa keinginanmu sekuat apapun itu tidak akan ada gunanya, tidak akan ada arti apabila keinginan tersebut tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya bahwa kita sebagai manusia itu tidak punya keinginan apapun, karena yang memiliki keinginan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita sering dikatakan dalam bahasa lazimnya, lumrahnya kita punya keinginan, tidak mengapa. Tetapi kita harus tahu bahwa sesungguhnya yang memiliki keinginan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak mungkin kemudian memiliki keinginan yang cukup kuat sementara Allah tidak berkeinginan. Artinya Allah tidak menginginkan apa yang kita inginkan. Berarti kalau begitu kita terserah kepada Allah. Pada suatu ketika keinginan kita itu terpenuhi, artinya terwujud. Ini sebenarnya Allah menginginkan demikian, bukan berarti keinginan kita. Sehingga kita tidak mengklaim bahwa itu adalah keinginan kita. Sesungguhnya padahal itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya sama sekali kita tidak punya. Sehingga sekali lagi beliau menyatakan bahwa sekuat apapun, sehebat apapun tekad kita untuk mewujudkan keinginan kita, kalau kemudian berlawanan dengan tekad Allah, berlawanan dengan keinginan Allah, maka tidak akan pernah ada arti apapun, tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Jadi ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan apa yang sejalan dengan keinginan kita. Jika tekad yang kuat saja tidak akan membuahkan hasil apa-apa kecuali dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tekad yang lemah, seperti halnya tekadmu wahai murid. Jadi kita dikatakan itu tekad yang kita miliki itu sebenarnya adalah tekad yang lemah. Karena yang kuat saja, jika kita memiliki tekad yang kuat saja, itu tidak akan pernah terjadi apapun, tidak akan ada guna
apalagi tekad yang lemah. Nah, hal ini sebenarnya ditunjukkan untuk apa? Untuk mendinginkan api ketamakan, yang menyala-nyala di dalam hati kita. Karena cenderung selalu yakin bahwa segala apapun usaha kita itu, apa yang kita usahakan itu berhasil. Seakan tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Seakan tidak ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kan Allah Subhanahu wa taala seluruh. Nah, dengan hikmah ini, ketamakan yang cukup mengakar di dalam hati kita itu ya, akan mudah terpadamkan. Akan terbakar ketamakan kenapan kita yang ada dalam hati. Untuk mengklaim bahwa usaha-usahanya, apapun yang kita usahakan, berhasil dalam kita. Yakin berhasil. Nah, itu satu ketamakan. Satu hal yang benar-benar tidak mungkin terjadi. Karena tanpa kehendaknya, tanpa ketentuan, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, semua apapun yang kita miliki, semua apapun yang kita usahakan tidak berarti apa-apa.